Halo semua, perkenalkan nama saya Alfred Toron Sumbre dengan NIM 07300 Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah peralatan tambang. Dalam soal yang pertama yaitu jelaskan tentang siklus pertimbangan pemilihan peralatan tambang. Dimulai dari karakteristik lokasi. Karakteristik lokasi inilah yang harus menentukan alat yang akan kita gunakan dalam melakukan operasi penambangan. Karena alat yang digunakan harus cocok di lokasi penambangan sehingga dapat beroperasi secara optimal. Untuk memilih peralatan tambang dari karakteristik lokasi ada pertimbangan yang harus kita lakukan seperti ketinggian, variasi suhu, curah hujan, tipe daratan, ketersediaan listrik, kemudian akses, ketersediaan pekerja terlatih, dan juga ada pasok suku cadang. Dan yang berikut karakteristik deposit. Jenis alat berat yang digunakan untuk menambang endapan mineral atau batu bara mempunyai spesifikasi keterbatasan kemampuannya, sehingga dalam memilih alat yang akan digunakan juga harus memperhatikan karakteristik endapan yang akan ditambang, mengoperasikannya dalam hal pengoperasian peralatan atau kemampuan mengangkut bahan galian. Untuk pertimbangan pemilihan peralatan tambang pada karakteristik deposit ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan, yaitu lapisan tanah penutup, kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitasi high wheel, sudut lereng alami. Dan yang ketiga, ada faktor parameter. Penambangan ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih peralatan tambang. Parameter penambangan ini menghitung total biaya kegiatan penambangan sehingga pemilihan peralatan penambangan disesuai dengan biaya dan tujuan produksi. Tujuan produksi juga menentukan spesifikasi dan jenis alat berat yang digunakan dalam perusahaan. Berikut pertimbangan pemilihan alat tambang pada parameter tambang. Ada batas lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, target, pengembalian modal, reklamasi, dan yang terakhir ketersediaan dana operasi. Dan yang berikut ada jenis atau metode penambangan yang ada saat ini, merupakan faktor penentu alat mana yang akan digunakan dalam operasi penambangan. Setelah mempertimbangkan karakteristik lokasi, karakteristik endapan, dan parameter penambangan. Pada tahap ini, pertambangan pemilihan alat juga diatur oleh kondisi, karakteristik, skala, medan, dan ukuran deposit. Setelah itu adalah pemilihan peralatan, merupakan tahap dasar yang digunakan untuk melakukan penambangan. Pada tahap ini, perlu dipertimbangkan pemilihan alat berat yang akan digunakan, karena alat berat yang digunakan harus sesuai fungsinya. Jenis alat berat yang wajib digunakan adalah ekskavator yang mampu menggali, menyapu, dan mengangkut material ke dalam truk dengan cepat dan optimal agar tujuan produksi dapat tercapai dengan cepat. Sistem penambangan. Pada tahap ini, cara yang digunakan untuk penambangan dan alat yang digunakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan proses penambangan. Karena apabila yang digunakan tidak sesuai, maka alat yang digunakan tidak akan berfungsi beroperasi dengan menggunakan metode tertentu. Karena itu pemilihan alat yang bobotnya akan digunakan dalam penambangan harus memperhatikan sistem penambangan. Contohnya, sistem penambangan dan alat berat yang digunakan adalah alat-alat peledak dan juga sirkulasi, ekskavator, kontinu, truk penghancur, krus, dan konveyor. Dan yang berikut
soal yang kedua mengenai tipe-tipe scraper, teknik pembuatan scraper, dan penggunaan scraper. Di sini ada tipe pertama, scraper merupakan scraper tanpa mesin sehingga tipe hanya dapat digunakan dalam bulldozer jarak angkut tidak melebihi 500 meter. Harus ditarik traktor mobilitas rendah, jarak tempuh efektif 100-500 meter, dapat menggali cukup keras. Dan yang berikut motor scraper merupakan alat scraper yang dapat beroperasi sendiri. Kemampuan menggali tanah keras memerlukan dukungan bulldozer, mobilitas tinggi dan jarak tempuh efektif hingga 200-200 meter. Dan yang ketiga menjelaskan siklus operasi dan bagian-bagian peralatan tambang. Yang pertama ada dozer. Siklus operasi utama bulldozer bagian depan yaitu bilahnya untuk mendorong material. Dilanjutkan dengan meratakan tanah dan menumpukan material yang didorong bahan. Pada bagian anakan, siklus pengoperasiannya adalah menggali melalui gigi, kemudian memindahkan atau menarik beban dan menghancurkan material hasil galian. Dan untuk komponen bulldozer, yang pertama ada final drive. Bagian ini mendistribusikan tenaga dari mesin ke roda. Yang kedua ada ban, cara kerjanya seperti roda dozer. Yang ketiga ada cap, disinilah operator mengoperasikan dozer. Yang keempat ada mesin penggerak rangka dozer. Yang kelima ada belanda, merupakan bagian depan yang mempunyai fungsi mendorong, menggali, dan mengangkut material. Kita masuk ke front end loader. Siklus pengoperasian front end loader sendiri relatif singkat karena siklus ini hanya digunakan untuk mengangkut dan memuat material ke dump truck atau conveyor. Namun untuk seat clearance front end load ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut dan membersihkan material. Kita masuk ke komponen dari front end loader. Di sini yang pertama ada chassis atau kerangka, dan yang kedua ada mesin, yang ketiga ada roda, yang keempat ada bucket, yang kelima ada sistem hidrolik, yang keenam ada lengan, dan yang ketujuh ada kabin operator, kedelapan ada sistem kendali, yang kesembilan sistem pendinginan, dan yang terakhir sistem transmisi. Dan yang keempat yaitu siklus operasi dan sistem penggerak peralatan tambang yang ada dua, mesin atau alat yaitu dump truck dan hydraulic excavator. Yang pertama adalah dump truck. Siklus operasi dump truck terdiri cukup singkat karena hanya memuat material, memindahkannya, dan membawanya. Untuk sistem penggerak, yang pertama adalah penggerak roda belakang atau RWD. Yang kedua ada penggerak roda depan atau FWD. Dan yang ketiga adalah penggerak roda 4, menggunakan keempat roda untuk bergerak. Dan yang kelima adalah penggerak roda AWD, mendistribusikan tenaga ke semua roda. Yang berikut ada transmisi 6x6 atau 8x8, semua roda digerakkan oleh mesin. Untuk berikut kunci diferensial meningkatkan traksi di medan licin atau berbatu. Dan yang itu berikut kontrol stabilitas ekonomi, meningkatkan stabilitas dan keselamatan. Dan yang berikut sistem penggerak hidrolik adalah membantu hidrolik untuk menggerakkan roda. Dan yang terakhir adalah hydraulic excavator. Siklus operasi hydraulic excavator pada umumnya itu menggali, pengangkutan, dan memuat material ke dump truck maupun ke belt conveyor. Adapun siklus excavator hidrolik itu sesuai fungsi dan kebutuhan, dan siklus operasinya juga kurang lebih sama dengan excavator pada umumnya yang menggali ataupun mengikis tebing lalu memuat material yang telah digali. Untuk sistem penggeraknya ada swing. Swing adalah penggerakan ketika bodi dan abdomen excavator berputar dengan putaran 360 derajat. Sekian dari saya. Terima kasih.